Kenapa kita gak bisa cetakan gol? Bukan salah pelatih, bukan salah pemain. Liganya dibenahi, kasih pemain untuk dapat menit bermain, jangan kasih pemain asing terus. Bagot kan di depan terus. Setelah pertandingan gue tanya sama STY, ini lu spontan atau by design? Ternyata enggak, dijawab. Emang dia ngeri sering. lo ya. Tadi nanya sama siapa aja tuh? Nanya sama STY, nanya sama Beka. Kalau nanya apa yang gak butuh, empat nanti. Beda. Babak kedua baru kelihatan itu Vandenberg itu gue bilang punya plan B sih ya. Jadi banyak banget adjustment yang sebenarnya kita harapin dari pelatih yang sekarang ada sih. Nah, gue jujur. Kan dari tadi kan pengganti Ole misalnya sampai Ole nggak ada ya backupnya Ole dari tadi Bung Harpa ngomongnya ada naturalisasi baru terus udah gitu James Rashford emang nggak percaya sama yang ada sekarang? Mancing-mancing. Ntar tuh yang bule yang ngomong. Kalah 0-6. Tawa-tawa aja. Gue siaran stres. Gue siaran di TV stres kalah 0-6. Paling gue lu pura-pura khawatir lah. Iyalah. Ya ampun. Buat. Duh, pada kemana sih nih Mas yang lain? Katanya mau ngopi-ngopi bareng, ngobrol. Kok malah pada nggak ada? Ibnu sama Adi tuh kayaknya lagi nonton apa Singapura Football Festival. Oh, Singapore Festival of Ya, Football tapi ya. Ini kita dapet tamu mantep banget nih. Aduh, siapa Gua tuh? telepon dulu ya. Temen ngopi lah. Bro? Oh udah sampai? Sama Bung Harpa juga ada ya? Ya udah. Oke, sip masuk bos. Udah ditutup. Maria. Dia kayak lapor Pak gitu. Alhamdulillah. Ini tamu agung nih. Oh, Mantap. ini kuat banget genggamannya. Aduh. Jadi pengen nyanyi nih Abis gua. nonton timnas ya, Cie? Cek. Gimana nih hasil timnas, Mas? dong. Kapan jadi kita nyanyi? Jadi penyanyi. Tanya dia tuh. Gue gak bisa nyanyi. Ini duo yang paling ini nih, yang apa yang selalu arrange waktu kita buat nyanyi. Nah tapi sebelum nyanyi gimana nih dari timnas tadi Mas? Nanti nyanyi apa tuh? Apa tanah air Cie? Itu selalu harus ya. Iya. Harus. Ya tapi gue lihat apa ya, momennya pas nih. Meskipun U23 tapi kemenangan ini penting banget. Karena Padahal mukanya pengen nyala sebenarnya. enggak, di tengah banyak keraguan tapi berhasil masuk final, oke lah. Itu tadi berarti live reaction dulu dong ya? Live reaction. Tapi keren. Gimana Bung Harpa? Grafik permainan tim nasional kita itu nggak buru-buru naik ke atas. Ya kan setelah lawan Brunei kita 2 pertandingan banyak sorotan kan. Ya tapi kita bisa manage ke semifinal. Kebetulan menurut gue lawannya juga nggak terlalu spesial Thailand. Dan Gila. Gak terlalu spesial Bandingin Thailand. Vietnam, bagusan Vietnam Tapi menurut gua. kita sampai penalti loh. Iya. Artinya? Ya artinya ya nanti kita bahas lebih dalam. Jangan langsung gigi 5 dong, pelan-pelan dulu. Iya kan. Terus? Gitu. Ya, gue senangnya juga secara umum dulu ya kita bisa pelan-pelan mulai mengikis dominasi Thailand. Kan biasanya dari dulu kita selalu susah kan kalau ketemu Thailand, kayaknya udah takut duluan. Tapi sekarang menurut gue ya dari psikologi pemain itu mereka nggak se-inferior dulu menurut gue. Jadi di SEA Games kita kan bisa. Iya, zaman STY kan kita ngalahin mereka tuh kan. Iya, 3-1 ya. Betul, pelan-pelan gitu. Jadi dan ini hampir tanpa pemain diaspora. Ya kecuali mungkin Jens Straven ya. Jadi ada secercah harapan tapi belum benar-benar bersinar. Karena nanti ada final tanggal 29, mudah-mudahan di situ kita bisa menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Amin. Mas Doni gimana Mas? Menurut Tio kalau udah ngomong diaspora kayaknya ada pengen. Enggak, cuma memang tadi gua melanjuti apa yang dikatakan oleh Harpa. Ini Thailand tuh gak seperti dulu. Indonesia memang terlambat regenerasi, makanya pakai naturalisasi. Nah, Thailand ini penurunan drastis loh. Ya. Tadi kalau kita lihat tuh biasanya lawan Thailand tuh mau U19, U20 atau U23, apalagi senior kita susah. Sekarang Vietnam yang kayak gitu. Jadi jangan senang dulu. Ya. Belum final. Buat apa masuk final tapi kalah?
lebih baik tunggu aja nanti hasil di final. Juara cuma 1 loh, nggak ada juara 2, juara 1. Dan yang gue senang lagi, kita sekarang udah pastikan maksimal pertandingannya 5 pertandingan sama final nanti kan. Jadi gue ngeliat yang lebih besar lagi big picture. Mudah-mudahan nanti di sana ada 1-2 pemain yang mungkin bisa akan menjadi kunci buat tim nasional senior kita. Karena kita kan ke Kuala Lumpur kemarin bareng bertiga, kita interview langsung. Diajak gua. Diajak Lu yang terakhir gak ikut. Gak bisa. Harus seru harusnya ya. Malam-malam ya. Ini bisa satu segmen sendiri tuh. Malam-malam sambil makan nasi mandi ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Karena bagaimanapun juga, ya gue tetap orang yang menghargai piala apapun pialanya. Karena dari situ adalah jenjang untuk yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita berkaca lagi untuk tim nasional senior, Clever sendiri sudah mengatakan di depan kita bertiga, dia akan dari kemarin di AFC House akan langsung pulang ke Indonesia, ke Jakarta melihat pertandingan U23. Nah kan ada 2-3 pemain mungkin yang akan diincar untuk mungkin membackup ya tim nasional senior kita di situ. A1 nih, A1. A1. Jadi mungkin Jens Raven, ya kita udah dengar sendiri, ada kemungkinan walaupun kecil. Kemudian juga siapa ya yang mungkin bisa menjadi ini, Donitri mungkin ya, walaupun kecil ya kemungkinannya gitu. Dan I don't know. Ryan Hanan juga bagus ya, menarik. Tadi dia main sampai 120 menit stabil ya kan. Nah jadi kita nggak pernah tahu. Ya bukan kita berharap, ya mungkin tiba-tiba dalam waktu 2,5 bulan ini ada pemain senior yang kurang sehat atau apa. Nah ini kan siapa tahu dari U23 ini siapa tahu ada diperlukan gitu. Tapi Jens Raven udah mumpuni belum kalau dari Bung Harpa sendiri, kalau dia harus kesana kan soalnya posisinya ini kan krusial banget kan. Kalau untuk komparasi gantiin Ole belum lah, jauh ya. Tapi kan untuk backup yang kita dengar dari beberapa orang yang di AFC House kan dibilang maybe main 15 menit 20 menit gitu. Dan it's okay, nggak apa-apa, biarin aja dia berkembang, biarin secara natural apapun yang terjadi nanti ya, yang kayak saya bilang tadi ya, kita nggak pernah tahu. Walaupun terakhir Zelstra katanya sudah on the way kan, sudah progresif sampai DPR. Kemudian mungkin ada 1-2 pemain lagi kita nggak tahu, mungkin Milano Jonathan atau siapapun itu. Wis pemain Jermannya nggak disebut loh. Ulrich ya. masih aja gitu. Enggak, tapi bos, kalau misalnya Ravens tadi nggak nyetak gol, lo akan berkata hal yang sama nggak? Hal yang sama, karena gue lumayan ngikutin dia. Sejak dia mulai masuk ke tim nasional kita, sempat berbicara juga langsung bukan face to face tapi melalui Zoom dengan bokapnya. Dia ngasih beberapa pencerahan soal seperti apa Jens Raven ini. Memang belum, kalau tadi menjawab pertanyaan Intan untuk ganti posisi Ole ya belum lah. Ole ya, mungkin saat ini the best. Mungkin pelapis pun ya mungkin main hanya 15-20 menit gitu. Karena ya itu tadi, mudah-mudahan jenjang ini tuh bukan dilihat hanya untuk kita melihat juara nanti tanggal 29. Tapi mudah-mudahan dari situ ada peningkatan ke level yang lebih tinggi. Kalau gue lebih melihat ke situ sih. Jadi gue senang nih ada 4 pertandingan kita dapat nih. Jadi di final menurut gue mau kita apapun hasilnya, gue akan tetap happy lawan Vietnam nanti. Kan dari tadi kan pengganti Ole misalnya sampai Ole nggak ada ya, backupnya Ole. Dari tadi Bung Harpa ngomongnya ada naturalisasi baru. Terus udah gitu Jens Raven emang nggak percaya sama yang ada sekarang? Mancing-mancing. Ntar tuh yang bule ngomong. Abis ini Mas Tio ya. Abis ini Mas Tio. Ini gue biasa nanya, gue ditanya begitu. Jadi udah biasa, udah siap. Ini gimana? Emang gak percaya sama yang ada sekarang? Kita percaya dengan yang sekarang, tapi ada yang namanya plan B. Malah menurut gue Patrick Kluivert kurang. Harusnya ada plan C, plan D. Karena dalam 2,5 bulan ini kan kita gak tahu ada apa-apa kan. Ya kan amit-amit misalkan ada cedera atau apa. Kita memang hanya selalu berpaku pada Ole. Tapi yang lain bisa aja kan ada masalah segala macam. Jadi itu harus dipersiapkan dengan baik. Kita gak pernah tahu tiba-tiba Ivar Jenner di Utrecht dia cedera. Atau mungkin Joe Pelopesi amit-amit di Lommel. By the way Lommel udah confirm 2026 kan. Yes. Ya itu. Belum lagi back kan kita kartu kuning nih ada 2 nih. Jaitse sama Verdong. Ya kita mungkin menganggap sekarang udah aman nih. JJR, Jai, Justin Hapner dan Rizky Ridho. Ya kalau dia kenapa-kenapa kan ya mungkin ada backupnya Hilgers dan mungkin satu lagi siapa yang bagus. Kadek Karel. Mantep mainnya tadi. Kalau buat gue dia main of the best banget jadi kapten ya. Nah pantas banget gitu. Jadi ya, itu yang gue bilang 5 pertandingan ini mudah-mudahan bukan soal juara atau enggak. Tapi bagaimana kita bisa melihat ada tunas-tunas yang tumbuh untuk mengisi tim nasional senior. Tapi pas lo ngomong plan B ya gue setuju banget. Jadi kalau lu lihat 15 menit tuh sebenarnya Indonesia tuh ke dikte sama Thailand sih kalau menurut gue ya. Awal-awal ya. 10 menit malah. 10 menit mungkin ya, 10 menit terus mungkin babak pertama akhirnya udah lewat. Iya. Babak kedua baru kelihatan itu Vandenberg itu gue bilang punya plan B sih ya. Jadi banyak banget adjustment yang
sebenarnya kita harapin dari pelatih yang sekarang ada sih. Nah, gue jujur mengatakan dia lebih pintar dari Kluivert. Wis, Menurut gue, loh nggak apa-apa dong beropini dong. Oh, Nggak yes. apa-apa kan, bukan menghujat, bukan not even mengkritik. Menurut gue dia lebih pintar. Kalau dengan Pastur mungkin Pastur lebih bagus, lebih pintar. Jadi kalau tadi kebetulan lo tadi udah nyinggung kan soal pergantian pemain. Menurut gue tuh berani dan tajam. Kayak Ferrari gitu. Nah ini menarik nih sebenarnya kalau yang liputan ke lapangan tuh satu yang akan gue tanya adalah apakah Ferrari itu memang by design ditaruh untuk di depan? Striker. Karena itu terjadi juga di Piala Asia Senior waktu kita lawan Jepang. Bagot. Kita kalah 3-1. Bagot kan di depan terus. Setelah pertandingan gue tanya sama STY, ini lu spontan atau by design? Ternyata enggak dijawab. Emang dia ngeri sering. lo ya. Tadi nanya sama siapa aja tuh? Nanya sama STY, nanya sama Mega. Kalau nanya apa yang nggak butuh 4 nanti. Beda. Kita kan back to journalism kan. Asik. Nah tapi Begitu. kalau Mas Tio sendiri tadi ngelihat nama-nama ada James Raven dan nama-nama lain yang bisa ngisi kekosongan. Tadi ngeliat performa mereka ya, itu Ya. Mas Tio setuju nggak? Atau ada nama-nama lain siapa Mas? Kalau gue lihat tuh efek kejut ya tadi tuh Apa tuh efek kejut? efek kejut Oh, dari kejut. Gerard Beneran Vandenberg. kejut. Kalau kecut mah bau. Jadi semua nggak menyangka ketika kita tidak bermain dengan Arkan dan juga Tony, Aduh. itu pasti tidak ada yang pegang bola. Makanya Donitri dimasuk ke tengah. Itu efek kejut pertama. Donitri Pamungkas main di tengah. Ya. Jadi Arjuna di kiri sama si Misa kan. Ya. Itu udah aneh banget nih. Dan itu satu. Kedua sampai menit ke-70 belum ada pergantian pemain. Iya betul. Tapi begitu masuk 3 berubah total. Ya seharusnya memang tidak kebobolan dulu. Tapi ketika kebobolan gue lihat Gerard Vandenberg setuju. Lebih bagus dari Patrick Kluivert. Dalam sisi merubah game plan di tengah pertandingan. Ini jadi thumbnail nih udah. Udah ada di taman ini. Langsung jadi thumbnail 2 nih. kali dipertegas. Iya. Itu setuju kenapa? Ada buktinya. Setelah 3 pemain masuk. Iya. Buffon, kemudian Ferrari termasuk Ferrari. dia jadiin SS betul. striker. Dan Ferrari main sebagai striker dia tuh. nomor 10. Iya. Iya. Jadi di belakang James Raven. Itu gak pernah terjadi Iya. sebelum dalam AFF kali ini ya. Baru hari ini dipakai dan itu berhasil. Gue kayak seumur hidup baru lihat sekali dia jadi striker. Dan umpannya bagus banget. Iya, iya. Hanya hampir jadi asis ya. Jangan-jangan buat ganti Nole nanti. Tapi itulah kecerdikan ya. Jadi kita tidak bisa menjudge pelatih ini seperti apa. Tapi dalam pertandingan kita bisa melihat itu kualitas dari Gerard Vandenberg. Jadi gue rasa efek kejut yang diberikan oleh Gerard Vandenberg di hari ini membuktikan bahwa dia memang pantas di tim nasional tim U23. Gue pikir pantas di. Di timnas Bukan tidak senior. mungkin, kalau Patrick Kluivertnya tidak perform. Tapi dia cutinya kelamaan, Bos. Ya kan? Ya. Vakumnya kelamaan. Tapi kalau gue, plan B itu udah terlihat pada saat memang ada berita di awal Arkan sama Tony itu Tony ya benarnya cedera gitu ya. Jadi dia udah mempersiapkan karena gue baca nih statistiknya di Asian U23 punya website. Itu menarik. Jadi ada 10 pemain terbaik dalam hal melakukan passing. Ya, dan passing yang bisa dibilang tuh passing yang akurat. Tahu nggak dari 10 orang itu mungkin 8 itu adalah 8 adalah pemain belakang. Dan ini kan tipikal sepak bola modern dong ya. Karena kan memang possession itu tinggi. Ya. Jadi biasanya passing completion itu antar para defender. Tapi ada nama Tony Firmansyah dan Arkan Fikri. Gelandang. Jadi gelandang. Jadi ini kan sebenarnya bukti ya bahwa sebenarnya pada saat ada berita cedera, Vandenberg tahu dia harus melakukan adjustment. Kalau tadi gue lihat sih sebenarnya nama yang lupa sebut Dion mainnya keren sih bos. Dion ya. Ya. Yang lapis sama Robi tuh kayak 2 jangkar yang gue bilang keren dan itu yang menurut gue juga salah satu adjustment yang bahkan dilakukan sebelum pertandingan dimulai. Itu yang gue bilang emang Vandenberg is the best. Sepakat gue. Jadi bahkan sebelum pertandingan pun sebenarnya ada masalah kan. 2 jangkar kita kan bermasalah. Ya Tony sama Arkan Fikri. Arkan Fikri tuh feeling gue fitnessnya nggak sampai 50% menurut gue. Main di final juga kayaknya. Final Soalnya ya kecil lah. Gue Tadi ngobrol sama Coach Indrianto, dia waktu di level tim U16, dia pernah operasi ACL, dan dia 8 bulan nggak main.
Aduh. Ya, Nah, itu sih. nah itu kambuh, nah itu takutnya itu cedera yang lama kambuh lagi. Jadi mendingan udahlah rehat dulu. Ya, karena dia masih panjang kan. Iya. Dan itu tadi dengan dua, kan gue selalu bilang ya kalau di dunia aviasi itu sebenarnya di kapal laut juga sama. Nahkoda atau pilot yang hebat itu justru saat berada di situasi yang gawat. Turbulence itu. Nah itu kan dilakukan oleh Vandenberg dengan baik. Di pertandingan awal dia kehilangan dalam tanda kutip 2 double pivot andalan dia. Dan gue waktu itu bikin juga bukan preview lah, semacam analisa. Gue bilang ya, lu nggak boleh kalau ada pemain terus lu jadi alasan, aduh udah deh kita bakal kalah, nggak bisa. Lu harus dilihat gimana improvisasi lu, gimana kemudian kreativitas lu untuk menanggulangi itu. Kalau abis itu pun kalah ya udah. Tapi tadi kelihatan kan bagaimana tadi Dion juga bagus banget mainnya. Terus di tengah ada badai lagi kan. Ketika mereka nggak bisa membongkar pertahanan Thailand, kemudian dibongkar lagi. Iya, bongkar-bongkarnya sih gila. Iya, gila. Jadi kita harus berikan apresiasi. Tapi body language-nya juga gokil ya. Jadi sepanjang pertandingan tuh kelihatan dia tuh berdiri terus. Berusaha berdiri, komunikasi, ekspresif gitu. Itu dibandingkan dengan pelatih. Dia gak senyum loh, dia marah bener loh. Beneran. Iya. Gue liat, wah oke. Itu kadang-kadang kan tadi. Keren banget sih. Dia gak senyum loh, dia marah beneran. Emang senyum siapa mas? Ya ada. Kalah 0-6. Tawa-tawa aja. Gue siaran stres. Gue siaran di TV stres kalah 0-6. Paling kalau pura-pura khawatir lah. Iyalah, ya ampun. Waduh. Ya, tapi mungkin nyerempet nih. ya udah aku belain deh. Nah, mungkin setiap orang punya caranya sendiri gitu. Ya, Hadepin apa situasi atau tekanan ya kan. Ya, Intan baik sih. Tipikalnya. Pantes Clivert suka kaget kalau diwawancara sama Intan kan. Katanya mukanya kelihatan terus Iya. ya. You're Kok everywhere. Iya aku lihat kamu di mana-mana. Iya kan official broadcaster. Tapi harus diakui bahwa kepelatihan tim U23 ini gue rasa bagus ya. Di persiapannya tidak panjang tapi mereka mampu maksimalkan lah. Memang ini kan Gak ada uji coba loh itu. Iya, tidak ada uji coba. Dan ini target antara kan sebenarnya. September yang lebih penting. Kualifikasi U23 AFC U23 itu lebih penting. Tapi expect nggak kalau misalnya kita memang lolos sampai final? Expect ke sana? Bukan expect sih, awal. memang Harus. kalau nggak sampai final pasti rame sih kayaknya sosmed. Kalau gue expect sih, karena ngelihat dari pertandingan lawan Filipina Malaysia, memang kita jelek. Maksudnya kita nggak bisa menang lawan mereka, kita nggak bisa mencetak gol, pemain kita nggak bisa cetak gol ya, hanya lewat gol bunuh diri. Cuman kalau gue lihat lagi dari materinya, kita tuh mumpuni sebenarnya. Even melawan Thailand pun, kan gue nonton tuh lah Thailand pas di pertandingan terakhir di grup, mereka nggak spesial amat secara materi, kita spesial amat, tapi memang yang menjadi tanda tanya adalah organisasi permainannya nih. Nah memang kita shaky tadi di awal-awal lawan Thailand. Tapi again, bagaimana Vandenberg berkreasi itu yang menjadi kunci. Makanya gue optimis lihat pertandingan kita dari mulai lawan Filipina, lawan Malaysia, it's okay. Kita hanya main 1-0 lewat gol bunuh diri, 0-0 lawan Malaysia enggak. Kita punya kemampuan itu. Tinggal Vandenberg itu dan ternyata dia melakukan tugas yang baik dan kita ada di final. Lawan Vietnam sih chance-nya 50-50 lah udah. Gitu. Cuma mungkin masalah recovery ya. Ini gue pahami. Orang semua ingin masuk final, jangan sampai final yang aslinya ampas gitu, tinggal sisa tenaga gitu. Karena tadi Donitri udah pegang kaki. Yes. Pun udah bincang-bincang ya. Ya kan? Kadek Arelnya sempat kelihatan. Terus gue lihat Raven saja udah nggak bisa nendang penalti kan, cedera gitu. Belum Arkan sama Tony. Ini 5 pemain kunci nggak ada, goyang juga. Selasa ya? Selasa. Iya Selasa. Tapi kembali ke seperti Harpa bilang, pelatih yang bagus adalah tidak terpengaruh dengan kehilangan 1-2 pemain. Karena kan yang main 11 orang gitu dan dia pasti punya pilihan lain gitu. Nah, udah sampai final tanggung lah. Mau lawan Vietnam, lawan siapa? Sikat sekalian lah ya dapat. Tony tuh kalau nggak salah 2 kartu kuning deh. Dia jadi bukan cedera. Jadi mudah-mudahan kalau emang benar dia bisa main lagi. Oh kartu kuning, bukan cedera. Kalau nggak salah nggak. Jadi kan tadi ada kan. Kan tapi di match terakhir kalau nggak salah dia sempat ditarik ya. Tapi nggak minor kali cedera minor. Iya mungkin. Jadi mudah-mudahan kalau Tony balik kan lumayan tuh. Jadi kekuatan ini. Wah kalau gue sih number 6 ya. Jadi gue pasti belain Tony. Iya. Tony keren banget mainnya. Bagus begitu. Kalau Arkan mungkin udah nggak bisa main kali ya kalau lihat dari keadaan terakhir. Oke, tapi kan nanti tadi aku sempet nge-highlight ya di pertama kan omongannya Bung Harpa katanya ini lawannya ya Thailand walaupun gak bagus-bagus banget masih gampang lah gitu. Dari tadi kayaknya memang Thailand gak sesusah itu, gak sesusah Vietnam. Tapi kita cuma bisa 1 gol doang dan itu imbang 1-1 sampai penalti baru bisa lolos menangin mereka. Ini gimana nih ngadepin Thailand? Vietnam nanti. Iya kalau balik lagi lawan Thailand kan tadi sebenarnya kita lumayan banyak peluangnya ya. Walaupun sebenarnya
lebih efektifan Thailand Thailand ya. karena mereka kan ball positionnya hanya mungkin 20-30%. Tapi memang mereka tahu apa yang mereka punya, tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka tahu sebenarnya secara materi mereka kalah menurut gue. Jadi makanya mereka nunggu dan itu efektif kan nomor 9-nya tadi golin tuh. Dan itu yang menurut gue juga harus kita lakukan lawan Vietnam. Lawan Vietnam ini materinya menurut secara kasat mata ya, gue nggak tahu detail, tapi lebih bahaya, lebih bagus daripada Thailand. Organisasi permainannya lebih bagus. Nah di situ tantangan Vandenberg. Apalagi tadi Tio tadi udah bilang kan kita ada masalah soal stamina. Kita main lebih lama 30 menit, ya kan? Plus penalti juga. Sampai 7 kali ya harusnya itu 45 menit ya. Tapi ada tapinya. Kita punya beberapa keuntungan. Pertama kita menang menurut gue secara dramatis melalui penalti. Mental pasti naik lah. Pasti naik. Kemudian backbone-nya udah mulai kelihatan. Misalnya tadi contoh di kanan. Feeling gue nanti Buffon akan kembali ngisi di sisi kanan. Lebih firm dibandingkan siapa Maulana. Ya Ahmad Maulana. Karena Ahmad Maulana ternyata tadi dicoba juga kurang maksimal, crossingnya nggak ada, defense-nya juga agak lebih bocor. Terus yang kedua gue yakin GBK akan lebih rame. Mudah-mudahan itu bukan jadi pressure tapi jadi dukungan, jadi pemain ke-12 buat Indonesia. Jadi kansnya gue tambahin 51% sekarang. Kalau gue tuh lebih senengin appreciate bahwa kita bisa ngejar ketinggalan. Yes, Biasanya betul. tim yang udah kelihatan mateng dan dewasa itu adalah tim yang bisa balik dari keadaan mereka saat ketinggalan, dan itu jujur sempat ada kekhawatiran bahwa ini kita kayaknya akan kalah gitu ya. Tapi apa yang dilakukan tadi dengan adjustment yang dilakukan Vandenberg dan kelihatan para pemain itu udah nggak ngomongin lagi technical tapi memang mentalnya itu luar biasa sih. Jadi kita harus kasih salut sih. Iya, Keren, dukung dan gue dari awal yang sangat konsisten dukung tim nasional 23, terutama hoki Caraka. Gue selalu ngasih semangat, serius. Gue rambutnya lihat ya Dan. Iya, comeback dia mainnya. Tadi memang dia tapi objektif juga. Tadi dia ada 2 kali kehilangan bola, tapi di luar itu build up serangan dia bagus sebenarnya. Kalau dari kiri berapa kali, terus dia dikasih menurut gue tuh gambling yang luar biasa tuh. Dia Vandenberg entah nunjuk atau dia yang memang bersedia penendang kelima. Penendang kelima kalau masuk dia lanjut, nggak masuk kalah. Itu kan beban luar biasa dan dia berani mengambil itu. Ya mudah-mudahan nanti dia di celah-celah aja masih tetap begitu. Mentalnya bagus ya. Maksudnya juga kayak Olu juga ya, kayak gini juga. Ya udah benar kayak gitu. Tapi kemenangan ini kembali sih, gue salut sama Gerald Vandenberg. Ini benar-benar taktik yang jitu dalam pertandingan. Kan kita tahu kadang-kadang kalau udah deadlock, mau umpan crossing nggak sampai, mau dekat kotak penalti nggak sampai, tapi pergantian pemain tadi oke. Jadi kali ini biasanya kan gue cukup kritis sama pelatih nih, jadi gue harus akui. Tapi kita harus kasih juga dong coach Simon ya. Ini juga pasti ada role juga. Ya, honestly gue nggak tahu apa yang dia lakukan di tim, honestly secara spesifik ya gitu di tim ini, karena dia kan baru bergabung belum lama ya, tapi gue rasa mungkin ada ya kontribusi dia. Jadi berdiri terus loh. Hebat nih pelatih nih, gue bilang. Dia punya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki akan tim ini. Tentunya harapannya sih ada keberuntungan ya. Ada hoki Caraka, ada hoki buat Gerard untuk bisa menjadi juara di AFC U23. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, aku mau kasih info nih. Buat kalian yang lagi nunggu Fold atau Flip terbaru, Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7 lagi ada promo gokil banget. Total benefit sampai dengan 11 jutaan rupiah. Belinya di Samsung by Blibli atau Blibli Store biar makin untung. Gratis proteksi 3 tahun, gratis memory upgrade senilai 3,5 juta, bank cashback hingga 3 juta, trade-in cashback hingga 1,5 juta, PWP cashback hingga 1,4 juta. Jangan lupa pakai kode Blibli Fold Flip 7 buat ekstra bonusnya. Ekstra bonusnya ada 14 kali Blibli tiket rewards. Voucher PWP sampai 1 jutaan rupiah. Langsung aja ke store terdekat dan mention kode unik Blibli Fold Flip 7 atau klik preorder.blibliomg.com. Mau Fold atau Flip terbaru? Blibli-in aja. Jangan lupa tuh Mas Tio juga nih sama Bung Harpa. Ya, siap. Mantap. Kayaknya Bung Doni udah punya duluan. Belum kan pre-order. Oh masih PO ya. Udah PO? Pickup, Udah ya. Oh, nanti setelah ini. Nah ini emang tadi kan kalau Mas Tio sendiri kan tadi Bung Harpa juga bilang kan. Ini maksudnya banyak peluang tapi kayaknya konversi untuk jadi golnya berarti kan penyelesaian akhir mesti jadi masalah kan. Kalau Mas Tio sendiri ngeliatnya itu jadi gimana tuh untuk ngatasin itu nanti ngelawan Vietnam pula? Soalnya
melihat dari liga kita yang nggak kompetitif ya. Liga kita tuh gak kompetitif. Kita tuh masih kalah liga kita tuh dengan Thailand, Malaysia. Dan kesempatan pemain muda untuk bisa dapat menit bermain di Liga Indonesia tuh jarang kan. Jadi naluri, insting menciptakan gol itu hilang gitu. Jadi memang kalau jangan salahkan Hoki Caraka, jangan salahkan Ramadan Sananta, jangan salahkan Jens Levin atau jangan salahkan Septian Bagaskara. Karena kan memang posisi utama di nomor 9 atau striker tuh di Liga Indonesia kan semua pemain asing. Ketika main di timnas hanya berkumpul beberapa waktu dan belum pernah bertemu dengan lawan yang sepadan, tidak ada menit bermain itu cukup susah. Jadi itulah hasilnya. Kenapa timnas jarang cetak gol? Karena memang tidak dapat kesempatan. Kalau gue begitu sekolah pemain bola yang menit bermain, gitu. Jadi sekolah MC atau presenter ya banyak siaran nanti akan semakin bagus. Jadi gue simple as that. Kenapa kita gak bisa cetakan gol? Bukan salah pelatih, bukan salah pemain. Liganya dibenahi, kasih pemain untuk dapat menit bermain, jangan kasih pemain asing terus. Gitu. Cannot agree more buat dia. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi pertandingan misalnya, Rehan Hanan ada 2 kali peluang enak banget, kaki kanan. Yes. Kalau kita bicara teknik, gue rasa nendang begitu pemain umur 16 tahun, 17 tahun mungkin bisa ini. Tapi ketika pertandingan itu kan mentalitinya berbeda. Nah tadi persis yang dibilang sama Tio, kalau itu orang sering main tiap minggu, menghadapi back tangguh, terus dicoba, pasti akan mentalitinya berubah. Jadi untuk final memang ini gak mudah. Karena gak bisa dalam waktu let's say 2-3 hari, kemudian kita simsalabim, lu jadi tajam gak bisa juga. Makanya gue bilang ke final aja gue udah syukur. Mudah-mudahan di final nanti ada hoki, maksudnya ada keberuntungan, ya kan? Keberuntungan ternyata kirain. Tapi dia bisa main loh, kalau Jens Levin gak fit. Oh iya bisa main juga, benar. Iya, siapa tahu gak ada masalah. Dan mungkin second line-nya juga ya. Kalau nanti memang Tony Firmansyah bisa balik, tenang-tenang dari jarak jauhnya juga mungkin bisa menjadi breakthrough kalau kita mentok di depan. Iya. Sadis sih. Iya. Dia ngomong gini padahal dia gak ngelihat statistik ya, gue ngelihat bener loh 15% doang. Tuh. Apa tuh? Akurasinya dalam hal jumlah tendangan ke gawang dan gol yang tercipta. Iya, karena tadi kan kelihatan kan banyak peluang segala macem dan Rehan Hanan itu satu striker terhebat yang menurut gua adalah Ronaldo botak. Karena dia dalam kondisi kencang sprint one on one itu dia berani ngolongin. Kita main fun football tahu kan? One of a kind lah. Nah, kalau udah ngadapin kiper, wah hantem kenceng gitu kan, kayak langsung ada pressure. Nah, kalau dia udah biasa di kompetisi main tiap minggu segala macam, itu dia ketenangannya itu muncul. Kayak semuanya tuh slow motion ya. Slow motion. Itu kan begitu kita ngadepin gawang kosong tuh kayak ada pressure. Biasanya kan. panik gitu. Waduh gimana nih, bisa gak nih gimana? Pak Ketua tuh masih bagus loh. Kemarin revisi dari 8 jadi 7 dengan alasan biar tim U23 apa main junior Muda bisa main. ya? Itu bagus. Jadi memang dia tahu betul kayaknya kalau 8 kebanyakan nih. Revisi 7. Semoga di ACC oleh semua 7 di DSP kan. betul. Tapi kalau gue sih sedikit kita bicara regulasi ya. Kalau gue masih terlalu banyak menurut gue. Iyalah. Harusnya kalau menurut gue ya 5 cukup. 6, 4 di DSP. Sebelumnya memang 6 lah ya. Iya seperti itu udah menurut ideal gua. sih. Jadi nanti bisa balance 50-50 gitu. Karena dulu aja Bambang Pamungkas pernah tuh ngomong di sebuah podcast, dia bilang dulu aja mungkin zaman Liga ESL dulu, bahkan sebelumnya lagi kan 3. Itu dia bilang itu aja Jepang tuh 3, banyak negara besar udah 3. Striker udah pasti 1. Pasti. Tengah 1, back Udah, 50% Poros tengah lah ya. udah hilang kan. Nah, apalagi sekarang kalau jatahnya 7, ya striker dua-duanya mungkin udah pemain asing. Karena dulu mungkin bro, dulu pemain asingnya kualitasnya bagus. Nah. Cukup 3 bagus. Betul. Sekarang 11 semuanya. makanya menurut gua Enggak semuanya bagus. Lu lihat sekarang gini. nggak Serius semua ya? lah, banyak lah. Nggak semua. Gini. Ada juga yang Enggak. bagus. Gue harus meluruskan. Gue banyak temen agen. Bawa pemain 10 contoh. Ke Liga Malaysia, ke Liga Thailand. Sisanya baru ke Indonesia. Gitu loh. Nah, berarti kalau berdasarkan data itu yang Pemain tarkam di negaranya men. iya, yang dikulik itu berarti bukan angkanya, tapi kualitasnya. Nah, itu dia. Entah gimana kualitasnya, kan kita nggak dibayar untuk ngurusin LB kan. Betul. Mereka yang rumusin apa misalnya contoh minimal main di Liga 2 Yes. atau minimal pernah main di yacht di kelas usia 5 kali, atur lah. Mereka tinggal hire orang profesional, itu yang mesti disaring, bukan jumlahnya. Jadi kayak ada eligibility kriteria Iya. lah. ya. Dari Nggak 11 sembarang menurut asing gua gitu lah. ya. Dari 11 cuma 3 yang bagus gitu. Dan itu terbukti di tim-tim besar bisa ngangkat tim. Iya. Tapi kan gak semuanya gitu. Iya. Banyak yang dikeluhkan. Bahkan pemain lokal kita lebih bagus. Hanya saja memang harganya pemain lokal kita mahal. Jadi dia harus pakai pemain asing untuk bisa mereduce pengeluaran. Itu sih intinya. Iya. Kata Harpa benar, LIB harus pinter nih.
Yang dibenahi adalah kualitas pemain, standarisasi pemain Ya, asing. standarnya betul. Jadi gak usah 11 pemain, cukup 3 kalau bagus. Iya. Panggil aja pemain-pemain bintang, ya kalau mau ya. Iya. Makanya Kalau 3 memang bagus pasti impactnya lebih Iya, berasa gitu 5 ya. lah Menurut maksimal. gua ya, Iya, make sense sekitar sih. 5 lah gitu. Dan ini kan mengingatkan kita kembali ke dulu zaman liga awal-awal ya, 93, 19, 90-an. Nah, itu kan jujur gua ya, mau nonton itu bola mau timnya apapun termasuk dulu Pelita Jaya lah atau Bandung Warna Raya, Agung, Warna Ramayuda. Agung. Karena pemain asingnya bagus-bagus. Ya Tawan banget tuh. Ramayuda tidak berlian. Par dia teks. Solo lebih lama lagi tuh. Iya dulu Jackson F. Tiago, Wah, iya. Carlos de Melo. Ya Berasa udah itu kita vintage. tahu semua lah. Iya, itu bagus-bagus banget dulu. Tapi itu benar. Gue konsisten, bro. Dimanapun gue bicara di podcast atau podcast gue bilang PT LIB-nya harus memperbaiki kualitas liga. Kasihan Pak Erik sudah memperbaiki tim nasional gitu. Ayo dong, please benahi kualitas liga karena pertanyaan itu akan ada hubungannya nih. Kenapa kita nggak bisa cetak golnya? Karena kita nggak dapat kesempatan bermain pemain kita. Tapi gitu. Pak tetap ada yang bagus loh ya. Kalau ngelihat apa yang diperlihatkan timnas U23 kita kali ini dengan regulasinya kan juga Ada. mewajibkan. Betul. Ya kan? Ada Tapi pemain kalau U23 yang main minimal 45 menit bos. Tapi U23 itu kan sebenarnya hitungannya udah senior. Iya. Harusnya kalau menurut gua U20 malah. Ya, Lebih muda lagi. U23 tuh udah bangkotan sebenarnya. Bangkotan. Ya kalau Iya di mana udah di inilah. ya oke lah kalau kita bandingin sama Lamine Yamal sama Mbappe terlalu jauh lah ya kan. Cuman umur 23 tuh udah sebenarnya kan U23 ini kasarnya tuh yang baru muncul dari kayak Kadek Karel yang emang akselerasi bisa naik U23 atau yang untuk pintu senior belum berhasil. Ya mungkin masih penuh antriannya jadi dia main di U23. Sebenarnya itu udah senior. ya, kalau harusnya. Eropa udah mau mendekati usia prime sih sebenarnya. Iya, harusnya malah kalau menurut gua nih U20 minimal malah 2 orang. Tuh, biar Wah, lebih itu mantep sih lagi. keren lagi sih. Cuman ya tergantung dengan klub-klub itu kan yang punya Kalau suara gua, di LIB. operator liganya ganti. Operator liga asing. Gimana nih Mas Dani? Jadi kalau Mas Dani sendiri ngelihatnya kalau misalnya apa masalah-masalah yang ada kan sebenarnya tinggal finishing aja kan yang kita emang belum terlalu nguasain tadi. Itu gimana Mas Doni ngeliatnya, setuju gak sama Bung Harpa sama Mas Tio? Ya, dia nanya ke sana kalau nanti ke sini. Kita kejauhan. Enggak dia mau minta validasi nih. Kalau gua standarisasinya dirubah. Kalau Mas Tio bubarin LIB katanya. Ganti. Jangan dibubarin. Sorry. Ganti. Nah Mas Doni apa? Bingung juga jadi gue coba apa ini. Dia bawanya kelas berat semua deh. Satu hal sih yang gue lebih pertanyakan adalah apakah tim ini siap kalau yang seperti lu bilang tuh Yo. Pada saat kita ngomongnya kualifikasi Piala Asia U23. Kalau menurut gue belum siap. Berat. Ya, Berat. Kalau udah Asia berat ya. Berat gitu. Karena gapnya langsung kelihatan. Tadi lu bilang kan apapun piala kita harus kasih semangat. Iya. Iya. Tapi jangan pernah lupain juga kita kan bukan mau ngerebut piala. Kita kan mau ngomongin ada development yang learning curve lebih cepat gitu. Progresnya lebih terukur. Patokannya harus ke Piala Asia U23. Dan gue takutnya seperti yang lu bilang tuh Pak. Ntar mulai lagi tuh ada cerita-cerita bahwa si Ivar nih masih 21 gitu ya. Turun lagi. Ya, itu gue gak mau sih. Iya, jujur. jangan, nggak perlu. Itu gue gak mau gitu loh. Kalau misalnya mau ngambil naturalisasi terserah deh. Tapi ya manfaatin yang ada dan bina yang ada itu yang lebih penting. Tapi paling gak kita lihat malam ini gimana Van den Berg membuktikan bahwa dia adalah salah satu pelatih yang bisa kita harapkan untuk beberapa tahun ke depan. Artinya nanti di kualifikasi Piala Asia kita lebih dominan mempercayakan skuad yang sekarang dong ya. Yang sekarang tapi perlu ditambah-tambah lagi atau Tambah-tambah diimprove lagi tapi jangan bawa lagi Iya, tuh. Yang Jangan kelihatan bawa ya. Ivar, jangan bawa Jenner atau Yubner, si jangan bawa Struijk. Lino, jangan. Ya, kalau enggak buat apa Marceng, kan? buat apa? Berarti kita semata-mata hanya pengen mengejar Progres mundur. progres mundur ya, benar. Setuju. Kalau gue sih itu Tan. Tapi katanya dibawa. Nah itu dia yang gue setuju. Udah pasti 4 orang itu dibawa katanya. Buat apa? Struijk, Rafael Struijk, Rafael Struijk, Marcelino, Ivar, sama Justin. Tapi kan ada yang lebih penting lagi nanti Itu Oktober. dibawa. Iya ya itu dia makanya sebenarnya sih Iya kan? Ivar tuh udah nembus tim Makanya RDPC. solusinya nambah lagi tuh naturalisasi. Iya kan? Makanya Iya. serba salah tergantung PSSI targetnya apa ikut AFC Under 23. Dia mau hanya partisipasi memperbanyak jam terbang para pemain atau tim yang ada saat ini atau ingin lolos lebih tinggi. Nah itu pastinya kalau gue rasa sih PSSI akan lebih tinggi karena
emang seksi sih ya kalau lolos ya. Karena lu tahu kalau kita kalah, wah netizen ramai nih pasti. Iya. Kenapa sih main-main lagi? Ini AFC loh, kenapa main-main pasti gitu. Iya, biarin lah mereka yang pusing lah. Kita komentarin aja. Kita tinggal komentarin aja. Tapi berarti September ya, lawan Laos 3 September, Makau 6 September, Korea Selatan 9 September. Wah, rame tuh lawan Wah, Korea rame Selatan. Korea Selatan ya. Tapi ini di fase grup ini gimana ya? Kita kalau lihat lawan-lawannya Laos, Makau, Korsel, gimana nih Mas? Ya tinggal Mau lawan apa? Korea Selatan sih Iya. mungkin with all respect ya Iya. dengan Laos dan Makau harusnya sih kita tinggal bicara lawan Korea Selatannya bagaimana gitu. Kalau 2 lawan awal sih gua rasa seharusnya nggak ada isu. Kita pernah menang adu penalti ya? Lawan Korea Selatan. Iya kemarin kan 2 bulan lalu gitu. Dan di U23-nya pun sebelumnya lagi di Piala Asia kan kita menang juga tuh yang Ya. sampai 12-11 atau 11-10 gitu yang Ya. sempat diulang si Abner nggak masuk gitu. Tapi kalau gue pribadi nih, opini gue sih harusnya serius ya. Terlepas dari mau mempertahankan tim ini, menambal sulam dengan pemain lain, atau menambah 4 pemain yang diisukan akan bergabung, harusnya sih tim terbaik yang diturunkan ya. Dan memang kalau memang Marcelino bisa, Ivar bisa, Justin bisa, why not gitu untuk bisa memperkuat tim U23. Tapi ini nggak ngerasa apa ya rentan nggak buat nanti di Oktober kan takutnya ada cedera ada apa? Lebih rentan lagi kalau PSSI main-main ya. Nanti banyak goyangan-goyangan yang lain gitu loh. Maksudnya udah bagus kita punya progres, gara-gara satu masalah kan banyak pendapat yang apa ya, kalau gue lihat tuh netizen tuh gampang banget mengetik. Tidak melihat pemain yang bekerja keras gitu kan, sampai Hoki Caraka juga kemarin dibully. Sumbu Iya, pendek iya, pokoknya. Nggak ini sih, nggak fair lah buat pemain. Iya iya. Dan ini berat kan, yang lolos kan yang juara doang kan? Juara doang. Kemudian Iya. nanti peringkat 2-nya 5 ya? Lima. 5 dari 10 ya? Dari 10 grup, Iya. jadi 5 ya terbaik ya. mungkin kita bisa ngincer peringkat 5 peringkat 2 terbaik dari yang kualifikasi di Piala Asia U23 kali ini. Paling enggak, ya walaupun kita berharap juga sih bisa ngelain Korsel, cuman kalau realistisnya, optimis realistis ya kita incer peringkat 5 peringkat 2 terbaik lah. Belum ditanya udah. Kalau gue sih udah tahu tetap, dia. kalau gue tetap janganlah itu pemain-pemain senior kita, Yubner, Ivar, Marceng ditarik balik, jangan. Jangan dong. Karena ya mungkin juga jangan terlalu pesimis bahwa kita nggak bisa ngelawan Korea Selatan kan, anything can happen gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana Vandenberg nih udah mulai kelihatan nih bibit-bibit STI-nya dong, dia benar-benar ngerti timnya, komunikasinya bagus. Gue nggak ngerti tuh dibilang dulu nggak ada komunikasi ya. Yang jelas Vandenberg melakukan itu dengan baik. Jadi kalau menurut gue paling nggak untuk menjadi juara grup memang agak sedikit sulit. Iya. Tapi dengan kemungkinan tadi kan possible maju dengan best runner up. Ya. Tinggal ya silakan kalau mau, kan dengar-dengar ada beberapa pemain yang mau ditarik itu kan sebenarnya di bawah usia U23. Jadi kan bisa aja ditambal sulam. Ya, jadi dari 11 grup ya, gue koreksi, jadi Iya. bukan dari 10. Jadi Iya. 5 peringkat 2 terbaik dari 11 grup, dan kita main itu awal September. Iya. Itu bersamaan dengan international break, kita menghadapi Kuwait dan Libanon. Yes. Jadi Tanggal emang harus Tanggal ya, 6 ya hampir mirip-mirip lah gesekan. Jadi nggak mungkin tuh dibelah 2 tuh pemain. Nggak bisa. Jadi either nggak Ivar bisa. Jenner, Valestrik atau mereka-mereka yang sebenarnya bisa memperkuat juga di kelas U23, itu harus milih PSSI. Mau lu memang divisi divisi saat sebagian tuh untuk yang senior, atau semuanya dibawa ke senior nih. Tapi feeling gue sih PSSI akan membagi 2, feeling gue. Karena toh itu juga pertandingan persahabatan lawan Kuwait lawan Libanon kan. Jadi ya udah deh, Struik mungkin ditaruh di AFC U23 kualifikasi. Terus siapa lagi? Marcelino feeling gue enggak, mungkin senior. Gitu. Kalau Rafael Struik mungkin bisa juga tuh. Nah gitu. Jadi mungkin dipilah-pilah gitu. Ya tapi dengan Olo juga cedera gitu loh. Lu ngelempar Ya. Rafael Makanya, Struik ini, sih. ini tergantung mereka nih prioritasnya seperti apa nih. Gitu. Kan Van der Roos kita extraordinary. Tapi nggak tahu ya, tergantung juga nih naturalisasi. Ya kan kalau nambah katanya mau nambah 2-3 lagi. Mungkin kalau banyak bisa dibagi. Bahkan Zelstra Simpen tuh kita bahas ntar. Iya iya. Boleh. Kalau sekarang gini deh, mau nambah 5 atau 10 percuma. Kalau buat jangka 150. pendek misalnya. Mau 150 bos. Percuma kalau sekarang karena buat jangka panjang oke ya. Tapi kalau untuk hanya tampil di AFC aja kayaknya butuh chemistry, butuh waktu. Tapi pernyataan ketum seperti itu kan. Zelstra katanya diproyeksikan untuk U23. Ya kalau bukan kualifikasi U23 yang mana lagi. Meskipun setelah dia ngomong, Ole cedera. Jadi dibilang mungkin aja untuk menggantikan Ole ini. Jadi ini benar-benar kayak main puzzle tuh bisa mana aja. Kita nggak tahu lah nanti seperti apa keadaannya. Ya Gitu. udah deh kita tanya Emil aja.